guys, selamat datang di podcast MG Entertainment. Nah, Sekarang kita kedatangan tamu spesial nih guys. Yang pernah terkenal dan bahkan bisa dibilang masih terkenal guys. Host TikTok live legendaris, Bang Tato Medan. Selamat datang Bang Tato. Keren pokoknya guys. Nah, di sini kita di MG Entertainment guys. Kebenaran ya sangat beruntung sekali ya bisa mendatangkan beliau ke podcast kami ya, yang mungkin masih dalam tahapan belajar, tapi menurut kita nih penting banget nih, karena mungkin banyak di luar sana yang hanya mengenal Tato Medan tuh dari live-nya aja ya, tanpa tahu background aslinya kayak gimana. Nah, kita di sini kita mau cari tahu tentang background Bang Tato Medan ya. gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman itu ya, sekarang tuh banyak host TikTok live tuh yang lagi booming. Tapi tanpa kalian sadari, termasuk legendaris host TikTok itu ya seperti Bang Tato ini, termasuk host legend lah seperti itu. Ya. Sejarah TikTok live itu Bang Tato ini termasuk bagian dari sejarah TikTok live. Makanya sekarang bisa rame dengan konsep-konsep yang berbeda-beda. Kebetulan di Bang Tato kan datang kemarin ke Kudus tuh udah berapa hari Bang? 2 hari. Udah 2 hari datang ke tempat Gus Pipi kan. Jadi kebetulan ini kesempatan kami coba tanya-tanya Bang Tato, bincang gimana Bang Tato dari awal sampai berada di titik sekarang itu. Oke, langsung ke yang pertama. Nah, Bang Tato, di sini kita ngobrol santai aja. Nah, Bang Tato Medan, berarti kota atau daerahnya tuh udah ketahuan, berarti dari Medan ya Bang Tato. Nah, kalau boleh tahu Bang Tato nih sekarang usianya berapa? Usia tuh 31 tahun. 31 tahun guys ya. Tapi tetap jiwa mudanya masih ada guys ya. Di era gempuran anak milenial, anak modern sekarang guys. Nah, sebelumnya Bang Tato tuh kan udah berkeluarga ya, udah punya anak, istri. Kan gak gampang juga kan selebihnya kalau yang udah berumah tangga atau gimana. Nah, sebelum masuk ke dunia live TikTok tuh Bang Tato pernah kerja atau usaha nggak? Kerja Pernah di bagian atau di bidang apa tuh Bang Tato? dulu waktu 2000 mulai dari 2018 agak kerja serabutan lah. 2018 serabutan. Kerja serabutan 2018, terus ada rezeki dikit-dikit kumpul, kita beli mesin dosmer. Oh, mesin dosmer tuh kalau bahasa kita tuh cuci steam. Kalau di Medan itu bilangnya dosmer. Nah, Medan lah ya kan. Agak lucu-lucu ya kan. Juga di sini yang asalnya dari Medan. Kalau di Medan tuh dosmer cuci kereta, kalau di sini motor. Kereta di situ. Ya motor tuh. Nah. Kalau di sini kereta api ya kan. Unik kan kalau Medan tuh. Unik pokoknya Mas. Banyak banget bahasa yang keren. Berarti tadi pernah usaha dosmer ya atau cuci steam kan. Nah, kenapa dari sekian banyak usaha atau ranah kerja yang lain Bang Tato lebih memilih menjadi host TikTok Live Indonesia? Gimana jalannya itu Bang? Kenapa Bang bisa tiba-tiba udah jadi host? Apa direncanakan? Atau memang awalnya iseng-iseng atau gimana tuh Bang? Tahu kepaksa Iya aja. Kalau dulunya sih memang kan aktif di dunia konten ya. Dulunya kan waktu sebelum TikTok Live ini menerjunkan adanya live streaming, kita kan konten nih buat video. Nah, aku memang suka buat video, baik itu di APK lain juga. Nah, waktu kita main-main video, terus ada video yang meledak. Oh iya. Nah, ada video yang meledak tuh naik followers, gitu kan. Nah, di situ masih belum ada yang namanya live streaming. Belum ada Bang. Belum ada. Masih konten di video ya. Konten gitu mungkin ya. Itu munculnya itu live streaming itu di 2021 awal. Aku lihat ini ada apa nih? Kok bisa ada live gini? Nah, jadi di situ aku awalnya coba-coba. Kita kan nggak ngerti nih, ini ngapain gitu kan? Ada live streaming kayak gini.
Nah ada live streaming kayak gitu, ya aku live aja dulu. Dan prosesnya itu untuk mencapai penonton 10 ataupun kita bilang lah hitungan 20 dulu udah banyak sekali kan. Karena aku pun nggak tahu nih konsep live-nya ini mau apa, bagaimana, apa peraturannya, kita kan nggak ngerti. Karena yang kita tahu itu pada umumnya ya semua kita pun merasa pengguna APK nggak pernah yang namanya membaca panduan komunitas. Ya main download aja, buat video aja kan. Dimana ada yang suka tiba-tiba meledak, kita nggak tahu kan gitu. Nah adanya muncul live streaming kayak gini, aku pun belum tahu nih konsepnya bagaimana. Nah penonton itu kadang satu, itu berjam-jam. Bertahap gitu ya. Abang merasakan juga tuh ya berarti ya. Wah, Untuk 5, 20 lah gitu ya. tapi yang numpang lewat terpleset, terpicit atau kayak mana ya kan. Jangan anggap Bang Tato tuh ketika turun ke TikTok tuh tiba-tiba instan atau meledak. Barusan kan kita dengar sendiri penontonnya tuh nggak langsung banyak gitu loh. Jadi bertahap dia tuh dari mulai konten mungkin ya Bang Tato ya, dari sepi penonton dia juga ngalamin. Nah Bang Tato, pertama misalkan kan Bang Tato tahu nih ngelakuin live, dan live itu bisa dibilang mungkin ketika seperti saya di awal live itu menghasilkan uang. Berapa penghasilan pertama Bang Tato Ini seru nih. ketika waktu live itu? Kalau adanya penghasilan itu aku tuh live itu udah berbulan-bulan ya. Jadi aku pun nggak ngerti awalnya nih. Awalnya sadar Bang ya, bisa dengan kita saya nggak tahu, cuman itu gift ada aja yang terbang dulunya mawar gitu kan. Nah aku belum pernah yang merasakan gift besar, aku belum tahu tuh. Jadi aku live yang aku kejar itu dulu lotak-lotak layar. Kalau orang Medan bilang lotak-lotak layar, kalau di bahasa seleb TikToknya tep-tep Tep-tep layar. Tep layar. Kalau aku tuh lotak-lotak layar. Jadi berpacu sama lotak-lotak layar. Terus aku tuh challenge. Jadi kalau lotak-lotak layar itu sampai 50k aku push up. Lotak-lotak layar itu sampai 150 ya aku squat jam. Pokoknya ada challenge. Karena pun lotak-lotak layar itu untuk yang mencapai ratusan k itu nggak gampang. Berpengaruh juga tuh Bang ya. Iya berpengaruh. Karena gini juga dari situ kita gimana cara bisa mengundang teman-teman kita itu berpartisipasi untuk lotak-lotak layar juga gitu kan. Karena ya kita lihat sendiri kadang pada saat kita live dia lihat sendiri berjam-jam kadang lotak-lotak layar 1k, 3k. Bang Tato tuh kreatif banget, bisa menemukan perbedaan. Perbedaan itu menjadi kelebihan buat Bang Tato ya. Jadi berapa tadi penghasilan pertama? Kalau dulu penghasilan pertama kali dan aku pun terkejut selama berbulan-bulan itu, begitu kita lihat saldo itu ada di situ pertama kali itu 360 US dollar. Nah, aku kan nggak tahu ini apa Lumayan, sebenarnya gitu kan. Nah, terus aku tanya-tanya ke orang, terus aku langsung buka ya tutorial lah. Ini apa gitu kan cara penarikannya. Nah, rupanya di situ dibuat untuk daftarkan ke rekening dulu ataupun Dana ataupun OPPO gitu kan. Nah, aku coba-coba tuh. Nah, tapi penghasilan dari itu setelah dikumpul berbulan-bulan ya, karena aku nggak tahu nih awalnya nih. Begitu nengok rupanya ada saldo gitu kan. Nah, 360 lebih lah gitu. 360 dolar guys, itu berapa tuh? Itu kalau dulunya masih aku tarik itu berkisar hampir 4 jutaan lah. 4 jutaan. Nah, tapi Dalam- kan itu dulu. Dalam jangka waktu berapa lama tuh Bang? Mungkin itu kurang lebih 2-3 bulan. 2-3 Karena kan bulan. dulu masih merintis juga kan, nggak ngerti juga konsep live-nya juga. Nah dari situ aku tahu, oh ternyata live streaming ini menghasilkan gitu loh. Nah, sembari juga aku tetap aktif dengan bengkel tempel banku. Oh iya, berarti Bang lu sambil buka bengkel juga ya, tempel ban ya? Iya sambil buka tempel ban, jadi ya namanya juga kita yang udah berkeluarga ya. Iya, beda lagi. Yang namanya udah berkeluarga, tapi memang puji Tuhannya dengan adanya TikTok tuh jujur terbantu baik dari perekonomian. Itu Ya. juga salah satu tambah-tambahan buatku. Karena yang namanya berkeluarga ini apalagi pada saat itu istriku mengandung gitu kan. Oh udah nikah ya, Iya, posisi main nikah. ke TikTok tuh udah nikah, udah Nah, rumah tangga. itu kalau diceritakan sebenarnya itu pengalaman yang paling sedih. Jadi aku nikah
tau lah kalau ada orang Batak nih kalau Iya. nikah ya kan, banyak kali biayanya kan itu, utangnya bertumpuk dulu kan. Jadi menikah masuk bulan ketiga, istriku ngandung, di situ memang betul aku berada di titik terendah, waduh. Nah, aku bangsanya juga nggak mau merepotin orang. Nah, aku nggak pernah dari dulu itu aku nggak mau berusaha tuh nggak mau merepotin orang karena aku sadar diri juga dengan penampilanku kayak gini gitu loh. Iya. Aku udah pasti nggak bisa kerja di mana-mana. Nah, aku nggak akan bisa kerja di mana-mana makanya ya. Inisiatif ya. Ya, aku udah berani ambil langkah seperti ini dengan backgroundku yang bertato gini. Ya, aku pun harus berarti siap untuk menempuh hidupku tanpa harus berharap dari yang lain-lain. Ya. Apa alasan Bang Tato konsisten di TikTok ini dari sekian banyak platform atau media sosial yang lain? Apa alasan terbesar kenapa Bang Tato bertahan di live TikTok ini?